Al-Hadithul Hadi Ashar. Inilah hadis yang ke-11. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan daripada Ibni Umar, putranya Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La hasada illa fi ithnatain. Tiada hasad, tiada iri, illa fi ithnatain, kecuali di dalam dua perkara. Rajulun, ini satu, yaitu seorang laki-laki, atahumullahul Quran, yang memberikan kepada rajul, siapa Allah akan Al-Quran, fahuwa, maka adapun ya rajul, yaqumu, yaitu berdiri rajul, bihi, dengan Al-Quran, ana al-laili, di sepanjang malam, wa ana an-nahar, dan sepanjang hari. Artinya qiyamul lail dan qiyamul nahar ini dengan Al-Qur'annya, bukan hanya qiyamul lail saja. Jadi 24 jam itu dihabiskan untuk membaca Al-Qur'an. Ya, selain selain kewajiban-kewajiban yang lain. Kalau lagi sholat fardu, sholat sunnah ya jelas tidak. Atau di sholat sunnah kalau malam itu bacanya Al-Qur'an di dalam qiraahnya. Kalau lagi di sela-sela yang lain lah istilahnya, tapi mayoritas mu'dhamu awqatihi itu lil Quran. Ada seperti itu, ada banyak ya, walaupun enggak banyaknya maksudnya sedunia itu lebih lah 100 kalau dicari. Kalau di Mekah itu kata Abu Ya Sayyid Muhammad, ada dulu namanya Syekh Isa Rawwas. Syekh Isa Rawwas itu bukan orang alim, astagfirullahaladzim. Syekh Isa Rawwas itu salah satu ulama Mekah, tapi tidak terkenal seperti Sayyid Alawi, tidak. Tapi dia syekh, dia terkenal wiridnya Al-Quran rahimahullah ta'ala. Jadi kemana-mana itu baca Al-Quran, sehingga kalau masuk WC itu lidahnya harus digigit. Masuk WC lidahnya harus digigit. Ini kenapa? Kalau tidak digigit maka lisannya itu selalu keluar Al-Quran. Dari mana diketahuinya? Ketika wafat lidahnya keluar begini, lidahnya. Jadi kalau orang awam pasti menyangka, Syekh Isa Rawwas coba saya tenang. Tapi Allah ingin menunjukkan apa rahasia cekingan yang ada di ujung lidahnya. Ingat saya talin, gila enggak saya talin. Berdalam pada gigi tu bebaca ni kene. Karena setiap masuk WC minimalkan 1 kaki lah dalam sehari masuk WC. Ini pasti digigit ujung lidahnya. Kalau tidak digigit, maka walaupun di atas kloset tetap membaca Al-Quran, dan itu haram. Maka digigit. Ditanya, ini kenapa? Kata, kan kalau di Mekah itu kalau ada syekh yang meninggal, yang memandikan itu masyayikh juga, teman-temannya. Saya Al-Fakir ketika Syekhuna Ahmad Jabir wafat, itu yang memandikan itu karena saya masuk di dalamnya, tapi untuk aing pandini kamar cek saking tur mesin iki pandini kasa kamar asyik iki Syekh Muhammad Ismail, Syekhuna Muhammad Ismail, Syekh Muhammad Husain Kudaimi, Syekh Abdul Qadir Dabwan, Abu Zabibah, Syekh Ahmad hadir pon lestari, Abu Zabibah, engki pas pasirnya mana boleh Muhammad bin Halal. Itu senang idalem, dan kulen idalem juga ni kamar. Ni idalem nak kot kau aing.
Jadi namun Syekhuna Muhammad Ismail tak uning kedekatannya dan gula ben helm bahkan ben almarhum sehingga tan gula ngolatin syala ko atau lay katan gula gula tak nyaman perasaan saya mungkin wasi mak berdina ti gula keluar ambil kasih Ali sidi gula jaga labang saus karena labang lako edorong menoreng orang ada habis oh iya sih marah jaga labang jadi gula jaga labang sampai lestari baru datang Syekh Nabil Al-Ghamri yang namanya saya catat di awal hadis kemarin itu. Syekh Nabil Al-Ghamri Syekh Abdul Malik kada Abdul Malik Pakistan Syekhul Al-Muqri'in di Mekah. Jadi setelah Syekh Saleh Al-Arkani meninggal, temannya saya Jabir, temannya saya Ismail, guru di dalam sanad Al-Quran. Kemudian di Mekah itu terkenal Syekh Abdul Malik Pakistan. Dia itu datang ke saya boleh masuk sebentar lagi, saya lagi di kafani. Oh iya. Akhirnya setelah selesai di kafani, saya buka pintu, saya panggil Syekh Ali. Jadi ada Syekh Abdul Malik, suruh masuk Abdul Wasi, dia sahabat ayah. Akhirnya masuk duluan, dibuka. Sidi Ahmad Jabir ini kan waktu wafat misem asli misem dan khas misemnya beliau itu misem salah. Jadi pas takbir Syekh Abdul Malik, Allahu Akbar, wallahi ya syekhana tibta hayyan wa maita, ajunan kak dintoh ra'om odiin ra'om sayyidina kama qala dhalikal kalam sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat itu pernah dikatakan Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nyata imun tak nyata tak mungkin si Abdul Malik ada buku nikah spontan. Gitu. Jadi orang itu ketika Syekh Isa Rawas Sedap pandiin ben masyayi karena lidahnya nikah keluar sekoni, teti tanya aki ini kenapa nikah mak ujung lidahnya Syekh Isa Rawas nikah ceking, maka ben potrana sih bisa ngatar kemana-mana. Nek rata-rata masyayi menewakah tong kata potran tibi ungi bisa. Namun Syekh Ahmad Jabir Jubran Syekh Adi Siman Kamal bahada bu abah kak dintoh menabi ke WC, setiap kali ke WC masuk ke WC mari doa enwar mesti ekike ujung lidahnya sampai keluar ya mun nang WC ni ke 10 menit king ke 10 menit sampai alam cekeng karena Al-Qur'an tak kok keluar nang tempat-tempat kati nikah. Mun kun ke pasar, pak kun keluar Al-Qur'an. dari saking melazim ke Al-Qur'anul Karim. Ini kata Ibnu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi sinatain. Hasud itu tidak boleh kecuali di dalam dua perkara. Satu, hasud kepada orang yang senang membaca Al-Qur'an. Maknanya hasud di sini ghibtah. Jadi hasud bukan iri sakit tabu benih. Ingin saya seperti dia. Ingin saya mempunyai Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an seperti dia. Untuk membacanya ana al-laili wa ana an-nahar. Ya, yatasya'ab min hadzal hadis, bercabang daripada hadis ini. Misalkan orang andi ilmu, engkau terroh alim pada ban rumah, engkau man alim pada ban rumah, sengko yaktena mun benereng atanya gampang aja jawab yaktena amalna dalam amalan lebih bagus atau bagus. Nah. Kemudian
wa rajulun atahu Allahu malan, dan laki-laki atau orang yang memberikan kepada rajul siapa Allah malan akan harta, fa huwa yunfiquhu, maka adapun ya rajul yunfiquhu yaitu menafkahkan rajul akan mal ana al-lail wa ana an-nahar, di sepanjang malam dan sepanjang siang. Rawahu Syaikhani, meriwayatkan hadis siapa? Imam Bukhari Muslim. Beda orang yang tetangkan soki sedekah tak buang bu, sedekah tak buang bu, dalam sebagian riwayat sampai tak ada artana saya ke sedekah kok terlalu pada bantuan. Nah ini orang berniat seperti itu saja itu dikejar pun Gusti Allah. Artinya terroka tidak bisa cita-cita yang baik, artinya menabi soki tidak bisa, artinya terus sedekah banyak tidak bisa. Niat yang baik juga dapat pahala. Wal lafz rawahu Syaikhani, meriwayatkan akan hadis siapa? Imam Bukhari Muslim. Wal lafdhu li Muslim, lafadznya hadis miliknya Imam Muslim, ada perbedaan sedikit di situ. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala wal muradu bil hadis, adapun yang dimaksud dengan hadis yaitu la ghibtata mahbubatun. Ibaca seni kaki gaji tahu nih, ibaca seni kan, la ghibtata mahbubatun illa fi hatainil khaslatain, tiada ghibtah. Nah ini sudah menjadi tafsir, jadi hasad di situ bermakna al-ghibtah. Ini kata Imam Nawawi, artinya bukan hasad yang sesakai tabu. Tiada ghibtah yang dicintai kecuali yang didorong, maksudnya yang dicintai itu yang didorong, yang oleh Nabi SAW disuruh malah untuk ghibtah, kecuali di dalam ini dua perkara. Qala ulama rahimahumullah. Jadi kalau dua perkara ini atau mimma yatasha'abu min hadzal hadis min hadain al-khaslatain itu boleh. Al-hasadu qisman, adapun hasad yaitu dua tu'uman, hakikiyun wa majaziyun. Satu hakiki, dua majazi. Fal hakikiyu tamanni zawalin ni'mah an sahibiha. Adapun hasad hakiki yaitu mengharap hilangnya nikmat dari yang punya nikmat. Secuba ni kan. Fa hadza haramun bil ijma'. Adapun ini yaitu haram halnya dengan ijma'nya ummah ulama. Ma'an nususus sahihah, beserta nas-nas yang sahih. Wa amal majazi, adapun hasad majazi fa huwa al-ghibtah, maka yaitu adapun majazi yaitu ghibtah. Wa huwa, adapun al-majazi ay yatamanna mislan ni'mati allati ala ghairihi min ghairi zawaliha an sahibiha, yaitu berharap man akan umpamanya nikmat allati ala ghairihi yang ada atas selain man min ghairi zawaliha, dari tanpa hilangnya nikmat. Kok teroan dia motor pada benci kadir, tapi benih pas manter tetap beroro di kadir lah. Ini an sahibiha, dari sahibnya ya nikmat. Wa in kanat min umurid dunya kanat mubahah, dan jika ada ya ghibtah yaitu dari perkara-perkara dunia, maka ada ya ghibtah yaitu boleh. Cikadir di mobil anyar, kok terang dia mobil pada benci kadir pak, kayak baca habis, kayak ngaji. Nah itu perkara dunia, boleh seperti itu. Munhasud orang di mobil anyar cikadir, engkau terang dia motor pada benci kadir, cikadir tetap berada motor. Tapi kan kok pun jadi, nah itu yang tidak boleh. Yang tidak boleh seperti itu. Kalau ghibtah seperti itu boleh. Wa in kanat ta'atan fa mustahabbah, dan jika ada ghibtah yaitu perkara taat masalah agama, maka yaitu disunnahkan. Intaha qaulun Nawawi. Qala Al-Ghazali rahimahullahu taala wa huwa min nata'ijil hikdi, adapun hasad ini hasad hasad yang hakiki, min nata'ijil hikdi yaitu sebagian dari natijah atau kesimpulan nek-nek mak beda orang irian nek-nek berarti hati lah coba. Wal hikdu min nata'ijil ghadab, adapun hikd yaitu sebagian dari natijah al-ghadab, marah kepada orang.
Ini jangan dipelihara seperti ini, jangan dipelihara. Kalau dipelihara nak ini pegelan ke orang, jangan dipelihara. Mau pegelan ke orang dipelihara, maka akan melahirkan, menelurkan sifat ghadab, ghadab hikat, nak molol, menek hasut pas. Dulu di Mekah itu Abu Ya Sayyid Muhammad dihasut oleh orang Wahabi. Ada orang Mesir namanya Syekh Khalil, menjadi kepala pengawas di Jami'ah Ummul Qura di Mekah. Orang Mesir ini sebenarnya tidak punya masalah dengan Abu Ya, tapi mungkin karena dia punya niat supaya pangkatnya ditinggikan di Ummul Qura, maka dia, karena dia pinter, maka dia mencari jalan bagaimana caranya Abu Ya ini ditangkap oleh kerajaan, bahkan dibunuh kalau perlu. Jadi dengan ilmunya itu diselewengkan. Dengan ilmunya dia mampu kirim surat kepada raja supaya Sayyid Muhammad ditangkap dan diadili dan dibunuh, karena ini syirik, khurafat dan lain sebagainya. Sampai ke tangan raja. Siapa itu? Surat itu dibaca, tanyaki ban ratoh. Orang sepakat kepikur kare ratoh pun. Tanyaki ban ratoh siapa dari Muhammad Alawi Al-Maliki. Kak Dito ulama Mekah. Asli Mekah. Potran siapa? Potran Said Alawi. Oh, iya kok tahu mun ka Alawi jadi ya. Said Alawi jadi. Qadhi lamba, mudarris lamba. Masjidil Haram. Engki potran kasa. Apa salah? Engki polan amulod. Polan Isra Mi'raj. Nega. Polan atawassul. Oh, kan khilafiyah je. Engki. Terus engki setengah resanya mah Khalil resi melayangkan surat kan kau res apa? Engki orang Mesir kan, beni orang angkok, beni pribumi, beni apalah kau nak? Titi pengawas nengi Ummul Qura, pamoleri ben rato. Ada orang luar, pamole. Langsung turun dari mamlakah. Surat bil lisan keputusan, pamoleri. Ada ngaco dan la ilham dari Gusti Allah kar atena ratah senekena. Jadi problema mana minta keliru seminggu asli terkerjat mungkin lagi terkerjat tak tercapai hasudnya, seminggu nang Mesir langsung setet divonis jantungnya terbakar mahruk. Jadi jantungnya nikah ketika bas nikah potong dari santan hasud ke ulama, dari santan irina ke orang alim ke orang wali. Nikah benih jantungnya berhenti berdetak, ya jalan mati ya berhenti. Nikah benih berhenti biasa mahruf. Namanya mana? Potong. Bilang ngiding cerita nikah langsung dari Syekhina Ahmad Jawir. Kalau Khalil Rawas kinya mana tidak keliru. Berarti catat na jompoy, catat na buku. Jadi kita ini jangan mau ditunggangi marah kepada orang lain. Pakel, mangko pekelan ya, bob. Jadi kau tu nyari obat jadi. Aku pol ke pengajian. Awirin solawat banyak, pegelan menolong kok nyari orang yang nyari dokter nak nikah, nyari dokter. Angon rungunan boleh ke TV, datang ke pengajian, tak kira wan, telawan lebih, paling habis seminggu, baru istiqomah, ambu bang. Angon rungunan karo karena nang ke TV, berdekan cegula alim, makin kiiru puru ban Kak Saiful, aku boleh tuli konin apa berahel apa benar mak dengan ketibi makin morok namun polan morok ada rungon ketibi making wali ya jadi gaknya injak ni sergoi jadi letak tak pakai ingat ke lampi ni
Orang mau tak buat. Mari dari bicara saya akan boleh dengar Jumat pagi roh intare mengkau bila baik. Kanca-kanca walaupun pun silek hilir ya. Kalau kali baik lah beres. Jangan guna kan nanti pengajian nyaman majlisul majanin, majalis al majanin. Dan setiap Jumat pagi. Masya Allah, kanca-kanca tokoh saja rata-rata. Kak Saiful, Kezen, Kezarkashi, Masya Allah, kiai saja. Dan kulit senengah karena mereka masih mempunyai kesempatan dan kemauan keangkui berkumpul. Itu yang mahal dari mereka. Dan kulis tidak mudah. Mungkin nonton banyak pun dan belum mungkin ya sih mudah mungkin pertama kulis tidak mudah. Awalnya bertiga kami, mungkin para telepolog ya ibu, dari Eng Panas sampai ke Wolakan mungkin Wolakan Makassar. Berarti dari Eng Panas mereka kartu dulu ke Gantong sampai ada pindah pada Jumat pagi. Katanya aki pasir tunggu dagi ay hanya mereksanin pasir ketuan kain toh. Jawab kada wan gula kak ditoh ketuan kak Saipul kain toh sarang kejar kasih. Lekar beliau yang banyak pakai Mahfud talang sirih. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Adapun hasad yaitu memakan hasad akan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, seperti yang memakan api akan kayu bakar. Dan kula istonah ingin ribarin nikah. Setiap hadis ada cerita. Tapi cerita mau ditulis lancung. Hari jen tak kebaca kitab belajar. Misal di sini hasad, kan banyak cerita nih kitab hasad. Yang antik kuning orang hasad. Katia Khalil Huwas atau Warwas sikit buruk ini kan cerita oleh Salebur. Tapi kan kun pasti banyak anmon cerita ni banyak. Melarat kira saja cerita ni. Tak ngerti pas orang ini. Takut jangan tebel ni kah kita tahu. Wa haqiqatuhu annahu yakrahu ni'matallahi ala akhihi wa yuhibbu zawalha anhu. Ini yang harus diteliti. Adapun hakikatnya hasad yaitu sungguhnya man yakrahu, yaitu tak ingin benci man nikmatullah akan nikmatnya Allah. Orang yang hasud nikah pekil ke Gusti Allah hakikatan. Ala akhihi, kepada atas saudaranya man, fa yuhibbu zawalaha, maka ingin man akan hilangnya nikmat anhu dari akhi. Fa in kana la yakrahu dzalik, maka jika ada man yaitu tak benci man akan itu nikmat, wala yuridu zawalahu, ini dia, dan tidak ingin man zawalaha, akan hilangnya nikmat, ya, la'alla sawab zawalaha itu. Sebentar. Ini kan kenikmat ya. Tadi ada fa yuhibbu zawalaha, insyaallah zawalaha. Walakin yuridu li nafsihi mithla dzalik, dan tapi ingin man untuk dirinya man akan umpamanya nikmat, fa yusamma hadza wibtatan, maka dinamakan apa ini akan wibtah. Qala sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsud. Adapun orang mukmin yaitu berwibtah, adapun orang munafik yaitu hasud. Sama-sama mengharap, tapi ketika di dalam hati orang itu ada iman, maka berharapnya tanpa menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Orang munafik karena zalam di dalam hatinya,
bukan hanya mengharapkan nikmat itu, tapi mun bisa ngalak nikmat dia dari orang lain supaya orang lain jatuh. Ini masalahnya di situ. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak hasud? Kalau ghibtah saja boleh, jaga hati. Wa qala ta'ala wadda katsirun min ahli alkitab law yurdunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Ingin siapa orang banyak min ahli kitab law yurdunakum, akan seandainya bisa mengembalikan mereka kepada kalian min ba'di imanikum, dari sesudah iman kalian, kufaran hale orang-orang kafir, menjadi orang-orang kafir, kufaran akan orang-orang kafir, hasadan karena hasud. Law yurdunakum kuffara, hale menjadi orang-orang kafir, hale menjadi orang-orang kafir, hasadan karena hasud. Fa akhbara, mengkabarkan Allah, bi anna hubbahum zawal ni'matil iman, akan sesungguhnya cintanya kathir zawalan nikmati, akan hilangnya nikmat iman minhum dari mereka. Fa akhbara bi anna hubbahum, akan sungguhnya cintanya mereka, zawaluh nikmatil iman minhum, yaitu cintanya apa? Menghilangkan nikmatnya iman minhum dari dari mukminin, dan kalimat mukminin dari mana? Tafsirnya kum, ya. Waqad qala Allah Ta'ala wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd, dan jangan mengangan-angan kalian ma akan perkara faddalallahu, yang memberi karunia siapa Allah bihi dengan ma, akan sebagian kalian atas bagian yang lain. Bergusti Allah nikah nikmat itu tidak diratakan secara zahir. Beda saya beri 1.000 benar, beda saya beri 10.000, beda saya beri 100.000, beda saya beri 1.000.000 benar. Tidak rata dalam masalah mani PC. Tapi kadang-kadang yang diberikan 1.000 kesehatannya melebihi orang yang diberikan uang 1 juta. Dibudin badan. Tapi ada yang paling mahal, yang dikasih 1 juta super sehat. Ada yang dikasih 1.000 sakit-sakitan tak mendar. Tapi yang dikasih 1.000 sakit itu diberikan iman oleh Allah yang sangat besar. Saya beri 1 juta sehat, pas ngakoh Nabi nomor 6 ekor. Makin kan beda. Teparisari makin. Beda sing ngocak beda Jerman pun, beda sing ngocak beda Korea. Joseph nyaman. Tapi warga Indonesia asalnya Cina. Lawanku. Mau tak sesat aja saya akan babi. Saya akan babi, pikirlah dur jeladu. Kita sing akan dur bener baik. Kadang ki alek pikiran. Maka Ibn Sayyid Alawi, makanan itu mengefek. Kenapa Islam itu yang diperbolehkan makan hewan itu ayam, kambing, sapi, onta. Coba lihat mereka, ayam, sapi, nonot semua. Kenapa hemar wahsy, hemar ahli atau bahkan jaran dimakruhkan untuk dimakan? Karena lain kuatannya, sudah binal. Kenapa kalau ular haram dimakan, kuatan lainan boleh, haram pas kasar. Kenapa anjing haram dimakan? Karena hingga kini kan intatrukhu yalhath, au bagaimana intahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Jadi leki pakun nggak gini kan tidak. Yang dicari makanan saja, bukan pengabdian. Sejujur-jujurnya anjing dari sisi ini. Kita orang mukmin tidak boleh seperti itu. Nah, wal muradu bihi an-nahyu an tamanni intiqalin ni'mati ilaihi bi'ainiha.
Adapun yang dimaksud dengan qaulihi ta'ala an-nahyu, yaitu larangan dari mengharap pindahnya nikmat ilaihi kepada man bi'ainiha, dengan zatnya nikmat. Mantar laku ikan diangkok motor sehingga orang rotan di motor boleh. Amma iya tamanna ayyun imallahu ta'ala alaihi bimithlih fadzalika ghairu madmum. Adapun jika berharap man akan memberi nikmat siapa Allah Ta'ala alaihi atas man bimithli, dengan umpamanya nikmat, kenikmat tidak apa-apa di situ, karena nikmat ini taknya tidak hakiki. Fadzalika ghairu madmum. Nah, fadzalika ghairu madmum, maka yaitu adapun itu yaitu tidak tercela. Wa in kana fi dinin fahuwa mahmud, dan jika ada ghibtah ya, atau tamanni ayyun imallahu alaihi bimithli, itu, tapi yang jelas ghibtah di situ. Fi dinin, yaitu di dalam agama, fahuwa mahmud, maka adapun ya al-ghibtah yaitu mahmud, terpuji. Wa alam dan ketahuilah anna lil hasadi asbaban katsiratan, akan sungguhnya yaitu bagi hasud banyak-banyak sebab yang sangat banyak itu. Kita supaya tidak hasud harus tahu sebabnya. Dan sebab hasud itu kita bunuh, kita kelentong. Satu, wahiyal adawatu, permusuhan, wat ta'azzuzu, dan ingin jaya, wal bughdu, dan kebencian, wal kibru, dan sombong, wal ujbu, dan ujub, wal khawfu min fawatil maqasidil mahbubati, dan takut dari hilangnya tujuan yang diinginkan. Ini tujuan yang diinginkan. A dengan B sama-sama ingin jadi kepala desa, sama-sama menggebu, tak pasrah ke Gusti Allah. Jadi punya keinginan tapi pasrah ke Gusti Allah, tidak akan muncul hasud. Tapi ketika keinginannya melampaui tawakalnya kepada Allah, maka ketika kalah gampang untuk hasud. Kenapa? Dari mereka lah banyak pada riaklah luang ABC. Ya, naudzubillah, kadang saya kalah ketika pas bejing nak ya col kapi sampai kecok kapi. Apa tak aman di sana? Kenapa? Apele tak siap kalah, pas hasud tidak. Lah ini yang harus dijauhi. Orang apele siap kalah, maka meskipun kalah idinalah saya lepaskan Gusti Allah. Nah, ketika menang syukur Gusti Allah, ia marah ada mestinya menunggu di syariah. Nah, wa hubbur riyasah, dan cinta kedudukan. Wa khabsun nafsi, ini yang banyak sebenarnya, yang sebelumnya itu bermuara di sini, dan apa ini jeleknya hati. Wa bukhluha, dan wa bukhluha, dan cereknya nafas. Wa kulluha madmumah, adapun semuanya yaitu madmumah, tercela. Wa ilajuhu annaka ta'lamu anna al-hasad dararun 'alayka fid dunya wal akhirah. Adapun ilajnya kul atau ilajnya hasad kehasad ya. Ilaj, caranya menyembuhkan kalau kita punya unek-unek dan lain sebagainya. Bagaimana? Annaka, itu sungguhnya kamu, ta'lamu, yaitu tahu kamu, harus tahu kamu, annal hasada, akan sungguhnya hasud, dararun, yaitu bahaya, alaika, atas kamu, fid dunya wal akhirah, di dunia akhirat. Mangko hasud dan ya astagfirullahaladzim. Hari bahaya dan di dunia wal akhirah. Orang hasudan ni kepaling kebojin tetangga deretan. Kalau hasudan tak libur je. Minimal. Gusti Allah cek tak senang. Karena hakikatnya hasud
tak terima ka Gusti Allah. Ka Gusti Allah cangkik buru Imam Ghazali. Nah, amma fid dunya fa li'annaka tata'adda bidzalik. Adapun di dunia, ini di dunia bahayanya hasud di dunia. Fa li'annaka maka yaitu karena sungguhnya kamu tata'adda yaitu terganggu kamu bidzalika dengan itu hasud. Kamu akan terganggu dengan sifat kamu sendiri. Orang hasud ini kan hanya mentedung, panas ateh, panas pikiran. Panas ateh, panas pikiran. Dan yang akan muncul dari perasaan tak lepurnya itu adalah kejahatan nantinya. Wa huwa dhaji'uka, adapun hasud kalau tidak dibuang, dhaji'uka yaitu teman tidurmu. Aduh, Mas sepat ngak gini ke pelong tedung. Tak gitu tedung ngak licek melolong. La yufariku kelailan wa nahara, yang tidak meninggalkan ya dalik ya siapa hasad kepadamu di malam dan di siang hari. Wa amma fid din, adapun di dalam agama, fa huwa tasakhutun, maka yaitu adapun hasad tasakhutun yaitu benci li nikmatillahi taala, kepada nikmatnya Allah taala, wa huwa thawabun lahu wa dhanbun maktubun alaih. Wa huwa adapun at-tasakhut thawabun lahu nih. Hah? Oh, bukan bermakna ganjaran ini ya. Ya, balasan ditulis. Balasan. Nah, lahu kepada aman, wa dzambun dan dosa maktubun alaik. Balasan lahu kepada hasad itu, ya bukan kepada aman. Wa huwa thawabun lahu kepada hasad. Wa dzambun dan dosa maktubun yang tertulis alaika atas kamu. Jadi kalau di dalam agama, wa huwa tasakhutun li nikmatillahi taala wa huwa thawabun lahu. Naam, wa dzambun maktubun alaik la'allahu kadzalik. Fa idza 'alimta dzalik wa lam takun shadiqan li 'aduwik fala budda an tatakallafa al-ikla' 'anil hasad. Maka jika tahu kamu akan itu al-ilaj wal asbab wa lam takun shadiqan li 'aduwik. Nah, fa idza 'alimta dzalik falam takun shadiqan wa lam takun, dan tidak ada kamu yaitu teman di aduwika akan musuhmu, fala budda wa lam takun fala budda, maka tidak boleh tidak an tatakallaf al-ikla', harus berusaha kamu al-ikla' akan mencabut diri anil hasad, dari hasad. Intaha, telah selesai qaulul Ghazali min mukhtasarihi alal ihya, dari ikhtisarnya Al-Ghazali alal ihya atas kitab Ihya. Jadi di situ ada kitab Ihya diikhtisar oleh Imam Ghazali sendiri. Yang mengikhtisar kitab Ihya itu banyak. Ada Al-Imam Al-Maqdisi, ada Masturul Ifadah itu karangan siapa itu? Karangan siapa? Masturul Ifadah. Itu juga Al-Wasiti. Ada beberapa kitab yang lain. Tapi Imam Ghazali sendiri mengikhtisar. Ihya kan 5 jilid, diikhtisar jadi 1 jilid oleh Imam Ghazali. Kenapa? Alasan beliau, saya ingin membawa kitab ini kemana-mana. Tapi kalau bawa 5 jilid, kalau sekarang 5 jilid, kalau mungkin di Imam Ghazali besar-besar, kertas dulu kan rawasan apa nyaman, korasan. Nah, tidak dijilid seperti sekarang. Jadi beliau mengikhtisar Ihya itu dan dibawa kemana-mana oleh beliau. Ulama itu biasanya, apalagi sekali berbeliau, misalkan orang Baghdad beliau ke Mekah, pasti banyak orang yang datang, Syekh tolong ajari kami apa yang harus kami ambil darimu di sini. Dibacalah kitab kecil itu, karena tidak mungkin baca yang besar, maka diikhtisar Ihya itu. Banyak yang mengikhtisar Ihya. Saya punya ikhtisar Ihya, mukhtasarnya Ihya itu karangan Imam Ghazali sendiri, Al-Maqdisi, karangan Wasiti, ada mungkin 2 lagi. Kitaifur ikhtisar juga, Masya Allah.
Mukhtasar Ihya. Luar biasa. Jadi sebenarnya kan di Mukhtasar Ihya. Dan kemarin itu ada apa ulama Timur Tengah yang bilang ke saya, Masya Allah Syekh Taifur yakhtasir Ihya, Masya Allah. Masya Allah bagus katanya, isinya bagus. Kalau Mas Turul Ifadah Mukhtasar Ihya hanya bab ibadat, di dalam babul ibadat. Kalau yang ini mukhtasarnya Imam Ghazali min awwalihi ila akhirih. Naam. Mana? Wa qala fil Ihya. Tadi dari mukhtasarnya, sekarang dari Ihya-nya ini. Wa qala fil Ihya, dan berkata Ghazali dalam Ihya, fa ammal awwal fa huwa haramun bi kulli hal. Maka adapun yang pertama, hasud hakiki itu, maka yaitu haram bi kulli hal, di setiap perkara, illa nikmatan asabaha fajir. Ini boleh hasud seongguan loh. Ini dia. Hasud semuanya haram, kapan dan dimanapun. Illa ini nikmatan asabaha fajir, kecuali nikmat asabaha yang mendapatkan akan nikmat siapa? Orang nakal, au kafir, atau orang kafir. Wa huwa hali adapun fajir au kafir yasta'inu, yaitu menggunakan dia biha dengan nikmat ala tahyijil fitnah, atas membangkitkan fitnah, wa ifsadi dzatil bayyin, dan menghancurkan dzatil bayyin, yang punya masalah. Misalkan yang punya al-bayyin ini masalah, artinya siapa yang punya pengaruh? Yang punya pengaruh bisa ini pemerintah atau kiai-kiai. Are oleh arta aro orang ro punya pesjana, tapi lakonlah pesjana bagi ke orang-orang jahat, suruh matiin kiai. Nah, ini tamanni zawalin nikmah dari itu boleh. Kebun Imam Ghazali. Mantar anjora artanah, mantar cepat tompes artanah wah. Daerah makai. Cek artanah kapi cek pas ikebai nggak jeria, ngatawain togel, ngatawain judi. Ini dia. Bukan karena kita mau tamanni zawalin nikmah anil khair, tapi untuk memberhentikan kejahatannya. Ini maksudnya. Wa ida'il khalq, dan menyakiti masyarakat atau makhluk. Fala yadurruka karahatuka, maka tidak bahaya kepadamu karahatuka, bencimu laha kepada nikmat, wa mahabbatuka, dan inginmu bizawaliha, akan hilangnya nikmat. Fa innaka la tuhibbu zawalaha min haitsu hiya nikmah, maka sungguhnya kamu yaitu tidak ingin kamu akan hilangnya nikmat, min haitsu hiya, dari sekiranya hiya ya nikmatun yaitu nikmat. Kita ini bukan hasud masalah nikmatnya, tapi bal min haitsu, dari sisi hiya, adapun nikmat, alatun fasad, yaitu alat kehancuran. Walau aminat fasaduhu, dan jika walau amintah fasadahu, dan jika merasa aman kamu akan akan jahatnya Yaman, lam yaghmuka bi nikmatihi, maka tidak membuat sedih kepadamu bi nikmatihi, dengan dengan nikmatnya man. Intaha, telah selesai qaulul Ghazali. Qala al-Jardani rahimahullahu taala, wa warada annahu, dan datang annahu, sungguhnya al hasad yufsidul iman, yaitu merusak ya hasad akan iman, kama yufsidus sibru al asal, seperti yang merusak as-sibru. Kenapa sibr? As-sabru kas-sibri. Sibr nikah kalimat tian, empedu ya. Al-asal akan asal, mumpah matu manis, beri kalimat tuan, rusak. Kama yufsidus sibru al-asal. As-sabru kas-sibri murrun fi madaqatihi, walakin awaqibahu ahla min al-asali. Sabar pada ban empedu, baik sabar, tapi muntahan wa kana awaqibuhu ahla minal asali. Wa qala ba'dhum al-hasid jahid. Allah,
Adapun orang yang hasud jahid, yaitu orang yang ingkar kepada Allah. Li'annahu la yarda bi qada'il wahid, karena sungguhnya hasid yaitu tidak ridha ya al-hasid bi qada'il wahid, akan pastenah Allah al-wahid. Wa min al-hikmah, dan yaitu sebagian daripada hikmah, adapun lafaz al-hasud la yasud, adapun orang yang hasud la yasud, yaitu tidak akan pernah mulia abadan selamanya. Wal bakhilu ta'kulu amwalahu al-'ida, adapun orang bakhil yaitu makan amwalahu, akan harta-hartanya, bakhil al-'ida, siapa? Orang lain. Nah, kalau al-hasud la yasud, kalau al-bakhil satakulu amwalahu al-'ida, bukan al-'ida, itu al-'ada ya, diharkati nanti ini. Apa maksudnya? Gula besarkan makin, gula di besar banyak, gula cerai luar biasa, tak asederkaan, bahkan cerai sebab paling tingkat tinggi ni kaki, beda cerai rendahan, beda setingkat tinggi, beda cerai tak berikan ke orang, beda cerai ke anak binin tak beri, padahal banyak oh bang, beda cerai ngakan TV nikah, padahal kesini banyak. Ki nyari sahabinan melolo, tuh bahaya, kayak tadi bahaya. Hah? Keken lah, keken. Mon andi maksudnya ni kalian. Mangkan dari mana kan pada bukhil, pada syuh lagi, pada bukhil, pada syuh. Ada tingkatannya juga di sini. Ada orang yang habis cerai tekuk melolo. Al-bakhil ta'kulu amwalahu al-'ada. Orang bakhil dia tidak sadar dia mati untuk siapa hartanya itu. Dimakan orang lain. Ia menikahkan anan berbinin. Arab menikahkan anan berbinin, ia mana syukur. Coba monki odi beki ke anan, beki ke binin, dia kuat diri marah. Asyukur ke Gusti Allah, asyukur. Ajari. Untuk apa ditumpuk-tumpuk? Mati. Ada orang. Duh ya Allah, jangan semua. Kadang keadaan TV mau gedung cerai ya. Wal karim la yudamu abada. Adapun orang yang lampak la yudamu abada, yaitu tidak dhama yadhimu, dhama yadumu. Coba la yudamu ni tak panglon apa ni ke maksudnya. Coba saya kini kamus. Udah tak sempat mau tolong tedung. Asahur mah tar waktu sahur orang 15 menit. Apa? Orang 15 menit tak guring juga gitu. Mereka guring juga tahu binian apa asahur manja. Mereka guring juga jagung. Mereka guring jagung. Waktu imsak orang 3 menit melibir kan. Kan. Alhamdulillah kan. Oleh sekalian assalamualaikum. Kan 2 lagi. Konsawan kan 2, menjadi 2 ada contoh. Ada menggerogoti. Wal karim la yudamu abada. Adapun orang yang lampak la yudamu, yaitu tidak digerogoti abadan selamanya. Artinya masuk akal. Orang lampak ni kan benih pas harta apa tak ada hutang. Pakun ikan tes lain bergusti Allah Subhanahu wa taala. Ai la yahsulu lahu dhaimun ay dararun, ni kebenaran. Jadi kita baca lah itu nyaki lagi. Yaitu tidak hasil bagi iman al-karim. Dhaimun apa dhaim? Apa dhaim? Ay darar. Can siapa dia? Imam Jardani rahimahullah. Gula ke Imam Jardani ini keteloan dapat bulan. Wa masyaqqah dan masyaqqah. Wa qala ba'dhum laysa syai'un adarru min al-hasad yasilu bi sababihi ila al-hasid. Khamsu uqubatin
tiada apa sesuatu adar yang lebih, apa sesuatu adarrah yaitu yang lebih mudarat minal hasad, dari hasad. Sebenarnya harus ada koma di sini. Yasilu sampai bisababihi, dengan sebab hasad, ilal yasilu bisababihi, dengan sebab hasad, ilal hasid, kepada orang yang hasad, khamsu uqubatin, apa 5 uqubah. Apa uqubah? Akibat. Kalau orang hasud ini, awas, ini akan terjangkit 5 akibat ini, 5 penyakit ini. Ghammun la yanqati, kesedihan yang tidak putus-putus. Aduh, berat itu orang irian ini. Berat. Apa ban saya iri? Kakancanah. Apa ban? Ada, tak tahu mana gelak orang iri. Meretang loh. Oh, sinis menolak benar. Inna lillahi. Jangan. Orang irian itu nyambi penyakit kemana-mana. Tekan penyakit orang sebab ada ilmu kaping tanpa merasa dia bahwa dia punya penyakit. Wa musibatun la yujar 'alaiha, selain kesusahan yang tidak terputus, musibah. Musibah ini kemun sabar biasa oleh ganjaran, tapi mun hasud ni ke musibah la yujar 'alaiha, yang tidak diberi pahala atas musibah. Artinya musibah setelah ganjaran lah. Inna lillahi wa raji'un. Wa madammatun la yuhmadu biha, dan celaan yang tidak dipuji biha, dengan ya madammah. Wa yaskhatu 'alaihi rabb, dan benci kepada hasid. Siapa? Tuhan. Apa madammatun la yuhmad biha? Lah, lihat, la yuhmad biha. Seorang si fulan hasudan. Orang si akan duan sifat hasud, madammah akan menjadi momok atau tempat atau terminal pangluan. Tapi orang ngucap, bukan mak irian sih. Tonga boleh, bukan tak lebur sih. Bukan kapi mana. La yuhmad 'alaiha, tidak akan pernah ada orang yang memuji. Itu madamah. Waskhatu 'alaihi rabb, ini yang paling berat. Wa yughlaqu anhu abwabut taufiq, dan dikunci anhu dari hasud, dari hasid, apa pintu-pintu at-taufiq. Ini memang datangnya iya di sini, bukan tughlaqu ya. Di sini kan jamak di sini. Atau wa yaghliqu anhu abwabat taufiq, dan mengunci Allah anhu dari dari hasid, abwabat taufiq, akan pintu-pintu taufik, karena al-muwaffiq wallah. Dan wa yaghliqu, dan mengunci anhu dari al-hasid abwabat taufiq, dan mengunci Allah dari al-hasid abwabat at-taufiq, akan kunci-kunci, akan pintu-pintu at-taufiq. Wa qila inna Allah ta'ala amara bil isti'adati min syarril hasid, sesungguhnya Allah Ta'ala yaitu menyuruh Allah bil isti'adati, akan memohon perlindungan dari kejahatannya orang hasud. Kama amar biha min syarri syaitan, seperti yang menyuruh Allah biha dengan isti'adah, min syarri syaitan, dari kejahatannya syaitan, wa min syarri hasidin idza hasad. Intaha qaulul Jardani. Qala Allah Ta'ala am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih, apakah hasud mereka akan manusia ala ma, atas perkara ata yang berikan akan an-nas, siapa Allah, min fadlih, dari karunia Allah. Wa fi Ibnu Majah, dan disebut di dalam Ibnu Majah, an Abi Kabsyah al-Anmari, dari Abi Kabsyah al-Anmari radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu hadhil ummah kamathali arba'ati nafar, adapun perumpamannya ini umat, yaitu seperti umpamanya 4 orang.
rajulun atahu Allahu malan, satu yaitu orang atahu Allah yang memberikan kepada rajul siapa Allah malan akan harta, wa ilman dan ilmu, fahuwa maka adapun yang man ya'malu bi ilmihi yaitu mengamalkan man dengan ilmunya man fi malih di dalam hartanya, man yunfiqu yang menafkahkan man hu akan mal fi haqqi di jalannya Allah, di haknya mal, di haknya mal, wa rajulun di dalam haknya mal. Naam. Atau di dalam kewajibannya man, ya, keman saja. Rajul, semua rajul. Wa rajulun atahu Allahu ilman, dan orang yang memberikan kepada rajul siapa Allah akan ilmu, walam yuktihi malan, dan tidak memberikan Allah akan malan akan harta, wa huwa hali adapun yang man yaqul yaitu berkata man, law kana li mithlu hadza, jika ada yaitu bagiku apa umpamanya ini, amiltu fihi mithla alladhi ya'mal, yang beramal aku fihi lam yahada mithla alladhi ya'mal, akan umpamanya yang beramal ya, law kana li mithla hada, atau law kana li, jika ada yaitu bagiku mithlu hada apa umpamanya ini, umpamanya ini mal ya, amiltu fihi mithla alladhi ya'mal, mithla alladhi ya'malu, yang berbuat yang man al-ghair maksudnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuma maka adapun keduanya fil ajri di dalam pahala sawaun yaitu sama. Jadi ada 4 orang di dunia ini dalam bab ini. Yang pertama, orang ben Gusti Allah paringin artah, paringin ilmu saingke artanah dinafkahkan dengan dasar ilmunya. Bagus. Nomor 2, orang tak beri artah pada bensi pertama, tapi paringin ilmu sehingga malolok ghibtah di dalam hatinya. Cek saking ko andi pada ben ruang kok sedekah akiyah, fahuma fil ajri sawa. Nyaman bagi tak beri artah kan. Aku tak beri artah kan kun andi ngan angan melolok. Engko cek saking andi ngaruh akiyah. Engko mas tengko momen parlo apa banyak demen kok yang kun muni bareng pas omku kan. Ini bareng mah lupa ya dengan akhirnya kan cerita biar lembek kan. Sira benih salah bah benih nyaman bener kan. Sahabat kasar sebanyak bin sir. Oh salah bah. Nah, kemudian yang 2 terakhir, warajulun atahu Allah malan, dan seseorang yang memberikan kepada rajul siapa Allah akan harta, walam yu'ti ilman, dan tidak memberikan Allah kepada rajul akan ilmu, fahuwa yukhbitu fi malihi, maka adapun man yukhbitu yaitu merusak man di dalam hartanya, man yufiku fi ghairi haqqih. Oh kemal itu ya tadi ya, mal di atas itu mal, haqqih mal, yang yufiku yang menafkahkan ya rajulhu akan mal fi ghairi haqqih, di selain haknya mal di atas haqqih kemal. Ini sama. Wa rajulun lam yu'tihillahu ilman wala mala, dan orang yang tidak memberikan kepada rajul siapa Allah ilman akan ilmu dan tidak akan harta, wa huwa yaqul, hale adapun ya rajul yaitu berkata, law kana li mithlu hadza amiltu fihi mithla alladhi ya'mal, jika ada yaitu bagiku apa umpamanya ini, amiltu maka mengamalkan aku, berbuat aku film ya mal mithla alladhi ya'mal, akan umpamanya yang berbuat ya hada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil wizri sawa, maka adapun keduanya di dalam dosa yaitu sama. Setong orang diberi artah tandi ilmu sama sekali, tak semak ka orang alim sehingga hartanya kembali dibandingkan. Berdesi terakhir tak beri artah, tak beri ilmu, tetapi pakai ngocak engkau cek saking andi harta banyak ingat roh nang ke ludruki kok. Aduh gimana ya. Badus yang di harta banyak nak terus nak kan nak seroni belain semacam.
Mereka judi dan lain sebagainya. Benda salah tadi kenapa ki ngar apa ada nggak jadi ya? Oh tak ada kanjeng Nabi tak kira-kira puja. Salah. Qala al-Muhasibi rahimahullah taala walzamil adab wa ba'idil hawa wal ghadab, dan tetaplah kamu akan adab, wa ba'idil hawa, dan jauhkanlah akan nafsu, wal ghadab, dan jauhilah akan nafsu, wal ghadab, dan kebencian, wa'mal fil asbabit tayaqqud, dan beramallah dan berbuatlah kamu di dalam sebab-sebab sadar, wal muraqabati, dan muraqabah, wa yataqasdik, akan wal muraqabah wa yataqasdik di ghayat qasdik di semua niatmu, wattakhidir rifqah khidnan, dan jadikanlah akan rifqah akan kelembutan, khidnan akan teman, watta'anni ya sahibah, dan at-ta'anni ini ka ta'ru kepurun apa namanya, santai tapi santai santai silkun dibentak keburu benih santai malas nih kan. Sahiban akan teman, wassalam atau kahfan, dan menyelamatkan diri, kahfan akan tempat. Apa menyelamatkan diri di sini? Jadi ittakhidis salam atau kahfan, buatlah keselamatan itu sebagai rumah, sebagai gua, maksudnya berlindung. Jadi kita harus menyelamatkan diri kita. Apa selamat itu? Selamat dari mencaci orang, selamat dari menzalimi orang lain. Wal faragha ghanimatan, jadikanlah al faraghah akan kekosongan, kosong waktu, ghanimatan akan ghanimah. Apa ghanimah? Mengumpulkan sesuatu yang berharga untuk kita. Jangan biarkan waktu kita itu tidak mendapatkan pahala. Muntak only ganjaran sebisa ngasih lagi pesen kaniat keangkui perjuangan minimal ibadah bertibi. Wa dunya matiyah, dan akan dunia matiyatan, akan matiyah tunggangan. Dunia ini jadikan tunggangan. Nabi Indonesia Makki maka ad-dunya ad-dinu 'ala ad-dunya kas-safinati 'ala al-ma'. Jadi jadikan saja, jadikan perantara, jadikan sarana dunia ini kan. Wal akhirah manzilah, dan akan akhirat manzilan akan tempat tujuan kita. Wahdar mawatinal ghaflah, dan takutlah kamu mawatinal ghaflah akan tempat-tempat lupa, wa makhatilal adu, dan tempat bidiknya musuh. Makhatil itu tempat rayuan musuh, tempat bidiknya musuh. Musuh kita setan dan nafsu kita. Jangan mau kita itu dijadikan makanan empuk mereka. Wa darabatil hawa, dan goncangnya hawa, wa darawati syahwah, sama maknanya goncangnya syahwah, wa amanin nafsi, dan angan-angan nafsu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'da'ika nafsuka alladhi baina jambaik. Adapun paling musuhnya, banyak musuhmu, paling musuh banyak musuh, jangan betul. Musuh sampian nafsu kaya itu nafsumu alladzi baina yaday jambaik, yang ada di dua sisimu, sebedai dalam tabuk maksudnya. Makanya ulama ada buku ketika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan wa suffidati syayatin. Ya, idza ja'a Ramadan futtihat abwabul jinan wa uliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Ketika dikumandangkan adzan maghrib awal Ramadan, Allahu akbar, Allahu akbar, oh bulan Ramadan, surga itu dibuka pintu-pintunya, neraka ditutup pintu-pintunya, wa suffidatis syayatin, setan-setan itu kelentong. Terus kelentong kapi apa maki pada orang azina, li'anna fihim anfusuhum, karena di dalam mereka ada nafsu, dan itu kata Nabi SAW, a'dal a'adi, musuh sepaling berbahaya. Lah ini
dimaknakan begini, a'daika, adapun paling bahayanya musuh-musuhmu. Nah ini enak ini Pak, lagi nyaman nggak gini kan? Adapun paling bahayanya musuh-musuhmu, nafsuka alladhi baina jambaik, wa inna ma sarat a'daika li ta'atika laha, dan pastinya jadi ya nafsu, yaitu paling bahayanya musuh-musuhmu, li ta'atika, yaitu karena taatmu lah kepada nafsu. Cek mun kada nafsu ni ka taat pas. Abah ni soal abah tibi lah bang, mau apa sedikit kering umpama pas niser ka abah itu dicetak pas niser ka abah. Intaha fil risalah. Telah selesai qaulul muhasibi di dalam kitab Ar-Risalah, Risalatul Mustarsyidin ya kan. Mari bacakan kalian. Qala Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, inna Allah ta'ala lam yaj'al min rahatan dunal jannah. Allah, ini berulang ni kan. Sesungguhnya Allah Ta'ala yaitu tidak menjadikan Allah lil mukmin, bagi orang mukmin, rahatan akan ketenangan, dunal jannah, selain surga. Orang mukmin ni kan tak kira odik tenang itunya, kecuali masuk surga. Makanya mautul mukmin istirahah. Orang mukmin mau mati istirahat. Kenapa? Karena selama hidupnya dia capek berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Tidak pernah membiarkan kakinya tidak melangkah kepada kebaikan, tangannya berbuat baik, matanya melihat Al-Quran dan lain sebagainya, kupingnya didengarkan kepada yang baik. Orang mukmin nyaman. Inna Allah Ta'ala lam yaj'al mu'min rahatan dunal jannah. Wa qala tilmiduhu Malik bin Dinar, dan berkata siapa? Muridnya, siapa namanya? Murid Hasan Basri. Malik bin Dinar rahimahullah, ursul muttaqin yaumal qiyamah. Adapun pengantinnya, resepsinya orang-orang yang takwa, mukminin, yaumal qiyamah, yaitu di hari kiamat. Yaumul qiyamah itu hari kiamat. Bisa dibaca yaumah, bisa saja yaum. Ai fi yaumil qiyamah. Jadi maksudnya dari mana? Itu orang mukmin, orang muttaqin tak mungkin tenang. Tak mungkin tenang. Paringin arta apa tak ada artan. Kagui kebaikan. Beri bakto-baktona leso mana no? Njak mak taklim leso. Sebentar, kamu mesti ntar ngaji ntar. Anu silaturahmi njak toka jadi bukan kayak iki gue kata bukan tua nang orang ini kamu sabaqatil khuyul fis sibaq. Ini hidup ini bagaikan berpacu seperti berpacunya kuda di lapangan. Semakin semak ke finish, semakin kekang talen kangkui sarta. Tak apa lambat kalah, tapi malah tu wajib kalah ni. Ustaz, subhanallah. Iku bayakin kolam bila bola anan lewat speed pada main ni. Lu laku nyarikin kolam mah, kolam Madin Hanum beri naik mana main dari na. Beri air bahu main di mana? Karet, oke. Dua ada jongkok yang setung Cina ni di laut. Tahu ni kamu tak kaya pada beli. Dan nak kanak ni kelebur barokah nak kanak ni. Waqala tilmiduhu ursul muttaqin yaumil qiyamah. Amma Ibnu Umar, adapun Ibnu Umar, fa huwa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhuma, ahadul ubadatil arba'ah, salah satu Abdullah yang empat, al-masyhurin bi ulumihim, yang masyhur dengan ilmunya arba'ah, min syababis sahabah, sebagian dari muda-mudanya sahabat, artinya sahabat-sahabat muda yang alim beliau. Ummuhu, adapun ibunya ya Abdullah, wa ummu Hafsah, dan ibunya Hafsah yaitu Zainab bintu Mad'un, saudaranya Utsman bin Mad'un. Jadi yang syakik itu Abdullah dengan Hafsah, pada alim berdua ni kan. Selain Asim semua orang tak alim pada Abdullah bin Umar. Pas benda boleh Hisham mentak kelero
tak alim padukan Abdullah bin Umar. Sapa orang ummi nikah, embu nikah lakar menentukan hukum. Karena nisaukum harthul lakum. Nikah putra Sidina Umar dari raji pertama menghasilkan Abdullah bin Hafsah. Nikah luar biasa. Raji oleh Asim, oleh Sir oleh mentakilor Hisham. Nikah tak ada. Subhanallah. Embu nikah luar biasa. Luar biasa. Ya Allah. Teman-teman, habis ke Syekhuna Buntar. Anu ini Mekah kan. Amit ya ada sabar boleh cerita. Ini Mekah kan. Orang Mekah ini kan bukan mampu ya, terus yang kantor fitnah itu sudah budaya. Kebaik. Astagfirullahaladzim. Karena mauliduhu qabla mab'ats di sana ada apa lahirnya Abdullah bin Umar, yaitu sebelum waktu utusan di sana setahun. Teti Kanjeng Nabi ki Umar telah berusaha sangat. Aslama ma'abi, masuk Islam Abdullah beserta abahnya. Wa huwa sawir hali adapun Abdullah yaitu nak kanak kini lam yablughil hulmah al-hulumah, yang tidak sampai Abdullah akan balik. Waqad qila, dan sungguh dikatakan inna islamahu qabla islami abih, sungguhnya Islamnya Abdullah yaitu sebelum Islamnya bapaknya, wala sah, dan tidak sah ya qaul atau qil. Wa inna ma kanat hijratuhu, dan pastinya ada apa hijrahnya Abdullah qabla hijrati abih, yaitu sebelum hijrahnya abahnya. Wa ajma'u ala annahu, karena hijrah ada pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sehijrah nakar ketibi torok kau orang baru minar kan hijrah kan engkau hijrah ketibi me pula pada se ngamba aja Arab kau di Sayyidina Umar aja Arab makat kada anak-anak makat kada engkau minta tambah kau ibu syakori. Subhanallah radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Wa ajma'u ala annahu lam yashhad badran, dan sepakat ulama atas sesungguhnya Abdullah yaitu tidak hadir Abdullah akan peperangan Badar. Kenapa bolana? Karena dianggap terlalu kecil. Wa ikhtalafu fi syuhudi fi Uhud, dan berbeda pendapat ulama dalam hadirnya Abdullah akan perang Uhud. Istasgharahu Nabi, menganggap kecil akan Abdullah siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, faraddahu, maka menolak Nabi akan Abdullah. Abdullah bin Jabir bin Abdullah juga sekali itu. Jabir bin Abdullah peperangan Badar tak norok. Benabantai berkila nak berkini iki. Perangan Uhud tak norok. Lah nak berkini. Perang Uhud pas itu Abdullah abana Sidina Jabir. Jadi napanya mana? Ketika peperangan Ahzab norok langsung. Peperangan Ahzab, peperangan Khandaq norok. Terus pas tak pot sekali. Banyak sahabat ngaki nikah. Beda setong sahabat saya ratangki. Saya beri mari ngaraki nikah. Atau tak mari ki. Mungkin beda ibu di sahabat kalau pai tong sahabat nikah antara perang ben Kanjeng Nabi tengku. Jadi sahabat itu ditanya oleh Rasulullah SAW kecil. Arya siapa sih orang nikah daftar nak kena gini kasa. Ana ya Rasulullah. Iya walatin bin Rasulullah. Masuk. Tong apa boleh? Ana ya Rasulullah. Masuk. Oban laki gini kedua. Apa boleh setong sahabat? Alaban ke Kanjeng Nabi dengan kritis rekan. Amlaban ki gini makan timin. Gula. Tak paring aki serang ajunan abrang. Orang ki gini. Mau nikah paring aki. Gula kekek bernikah pengalaman gula nikah jangan. Benar Kanjeng Nabi ya tu. Masa engki wallahi ya. Ya marah kekek, marah kekek. Kekek pengalaman ku. Ya marah norok perang. Deki budi gini kan. Sahabat gini kan. Sampai begitu dulu. Semangatnya sahabat-sahabat muda itu di dalam menyongsong ridha Allah Subhanahu wa taala. Buah perang. Mun ta umur 15 biasa entai bareng haki bareng Kanjeng Nabi.
Kita umur 15 tak boleh lagi. Ini contohnya Abdullah bin Umar kan. Abdullah bin Umar ketika perang Uhud nikah ki umur berapa nikah? Mun qabla al-mab'ats setahun. Jadi kanjeng Nabi nang Mekah nikah kan 13 tahun. Tambah setahun sebelumnya 14. Katahun nang Badar nikah bertahun kedua Hijriah 1,5 tahun setelah itu. Berarti 14 tambah 15 setengah kita norok. Berarti ning Uhud pun 16 setengah tahun. Norok ya. Tapi ikhtilaf ke ulama. Yang jelas di Ahzab nih. Biasanya paling sekali ini kau umur 15. Entah umur 15 tak bareng kaki. Was-sahih. Ini dia. Nah ini was-sahih anna awwal masyahidil Khandaq. Adapun qaul yang sahih yang tidak tanpa ikhtilaf yaitu sesungguhnya awal peperangannya ya banyak hadir dalam peperangan lah ya Abdullah panika Khandaq. Wa syahida ghazwa Mu'tah dan hadir ya Abdullah akan peperangan Mu'tah ma' Ja'far bin Abi Thalib At-Tayyar radhiyallahu anhum ajmain. Wa syahida al-Yarmouk dan hadir Abdullah akan perang Yarmouk wa Fath Misrah dan kemenangan Mesir wa Afrika dan kemenangan Afrika. Tahun ini kaatian yang abad dan nikah pun Sidra Umar sikit Fathu Misrah dan Afrika. Wa kanat katsiran ittiba' li athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan ada Abdullah itu banyak ittiba'nya akan athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta innahu yanzilu sehingga hatta annahu yanzilu manazilahu sehingga sesungguhnya Ibnu Umar yaitu yanzilu turun Ibnu Umar manazilahu akan tempat-tempatnya Nabi. Maksudnya apa gitu? Abdullah bin Umar nikah sangat yar'a sangat mementingkan athar tabarruk sangat tabarruk sehingga di mana Nabi pernah duduk di situ diduduki juga. Hatta annahu yanzilu manazilahu. Di mana Nabi pernah duduk atau pernah datang, ini datengin kanjeng Nabi pernah ke Kasa Abdullah, mayuntar isa. Lah, gila. Orang yang mau cinta ni kan enggak nikah. Orang yang mencinta enggak nikah. Kak Citoni umpamanya Munti host lambat awal pertemuannya Edimah di bawah pohon jati intai melono kan Kak Citoni bayintar desa le umpamanya arah apa kasarakas engkau ban lambat saya temu pertama di sahada nostalgino lah yang seperti itu terjadi pada burung. Menurut setengah nikah kana kesunahan kanjeng Nabi kalaka nok dok nikah mun si bini mate kada kempang pekatna biasa nok dok ya mun nyebeh mun ki bedeni binina are nyebeh ning dina ya pas mati si bini jika dir oning ngiding kabar inna lillahi wa inna ilaihi ampun ati kartunya bini nok dok menjikadir pasang tanah dina jaring deh mas dia datang nodok dan dia berhari-hari can kitab nih tafsir kita ini nginding dari orang yang tadi nodok nih hud kita can rengantan nodok coba di mana dia sering berdua dengan kekasihnya itu ketika kekasihnya mati maka nok ini kemana lontar kan ben melarat nok nikah si abini ya boleh bahkan banyak nok anak pemaksa koni nok nikah karena mun ni bini nama teh tak abini boleh kan tikel cek nok kita lagi ngomong rapi boleh ini umum kalau dok dorot orang dok bahaya dok kanjeng Nabi baik
ngikut nikah niku mimba bina penyaman saki gula andi kitab nyaman napa nyaman lupa nyaman gula niku cerita tanah anu ngapi cerita tanah gula kan pengaran mau kumpul cerita burung lagi bang kakak ser lestari motor tina anu dua aki panjenengan menebi libur ke keteran Indonesia kini kita manok manok keteran manok ini kan betul dia kita mungkin dan kulini kini maka pun beda tapi benikun kitab benikun manok satu aja hewan tapi sebenarnya ya setiap kitab ada keistimewaannya tidak lengkap di situ tapi indahnya bukan main wal azhar apa azhar zaman zuhur namanya mana bunga mawar itu kalau pagi dia berbicara begini, kalau sore dia berbicara begini. Di antaranya di situ namanya patek. Patek nikah di dalam pengabdian itu luar biasa. Kalau ditinjau dari sisi pengabdiannya, kun kalban wala takun farasa. Jadilah kamu di dalam mengabdi kepada Tuhanmu seperti anjing, jangan seperti kuda. Tapi benih kitab lain. Apa artinya itu? Patek ni kemun majikan yang elah lain sampai mati patek ni kisah benaki. Kan kan? Majikan yang mati tanda ke orang lain patek ni kan. Milih mati kia. Tapi mun kuda teku jika hadir kuda paling ganteng paling larang kibu perang jika hadir gugur di dalam peperangan empak bermusuh itu kuda artinya dari sisi bahwa patek itu pengabdiannya luar biasa tapi dari sisi lain jangan kita tiru intahmil alaihi yalhath au takruhu yalsas ya kita maksudnya orang-orang tasawuf nikah mengambil sisi-sisi tertentu untuk dijadikan pelajaran tapi tak sekapin saya pada gini kebaik kalah untan misal ceklah kalah ke ajam berada punah Sayyidina Luqman al-Hakim tadi ajam mun malam meriah aku kok lah tengah malam sebelum subuh aku kok ada ban masak mata najri kala ke mata ajam saya mula tapi saya pada ajam menipah kapi itu itu orang ajak mancok ngelagar ke masjid masih sakit kapi umpamana wa yusalli fi kulli makan shalla fi dan salat Abdullah bin Umar di semua tempat yang salat Nabi fi dalam dia makan wa hatta dan sungguhnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nazalah yaitu turun Nabi tahta syajaratin di bawah pohon fakana Ibnu Umar yata'ahadha maka ada siapa Umar yaitu membiasakan Ibnu Umar akan syajarah bil bil ma'i dengan air membiasakan menyiram li'alla taybasa supaya tidak kering ya syajarah masyaallah ada kanjeng Nabi pernah istirahat di anak-anak masya Allah iya ada ya saya kajuan pernah menaungi kanjeng Nabi cara menolong mun kareng wahabi pasti syirik maknya nyempuh kajuan innalillahi wa inna ilaihi raji'un watak baca sejarahku boh apa syirik kaki tadi lesi tongkul Sayyidina Umar ketika syajaratul ridwan intarin banyak orang nyembiki kapak pun Sayyidina Umar caipon ufi riwayat tebang sopa aja orang tak ngaku-ngaki kaju tapi putranya ini malah menyirami jadi bagaimana mentawafuk atau menyesuaikan dua kisah yang berbeda itu seakan-akan berlawanan ketika orang-orang nekapon ta'oning ke tauhid ajarin tauhid sebenar mun taklem engah taklem sadar kipak sebab berpalingnya mereka dari Allah itu ada
Kati Nabi Ibrahim mata ada patung, kati Sayyidina Umar menakar sahih mata ada syajaratu itu, saya kocak syajaratu ridwan itu, samurah, pohon samurah itu. Ra'aitu fil manam an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma qala ra'aitu fil manam ka'annama bi yadi qit'atu istabrak. Melihat aku di dalam tidur seakan-akan yaitu di tanganku apa sehelai istabrak, sutra. Wala usyiru biha ila mawdin minal jannah ila tarat bi ilaih, dan tidak menunjuk aku biha dengan ya qit'ah ila mawdin ke tempat di dalam surga illa kecuali tarat terbang ya qit'ah bi dengan membawaku ilaihi kepada mawdi'. Jadi dia bermimpi ada, bukan secari, sepotong itu ya, qit'ah itu sepotong bukan secari. Dan cek ni bisa tompak ni gak benar Sidina Abdullah bin Umar amin peh andi sepotong sutra, kain sutra. Jadi ternyata perasaannya dia ada di surga. Setiap Sayyidina Abdullah bin Umar nikah menunjuk ke satu tempat di surga, saya mau ke sana. Ini tarat bihi ila dalikal mawdi. Jadi pas ingat film Aladdin tu. Nampak apa? Sejadah. Nampak sejadah. Faqassastuha ala Hafsah, maka mengkisahkan aku akan ru'yah ala Hafsah, atas Hafsah. Subhanallah. Entar kamu buka. Entar kamu buka. Faqassadha Hafsah, maka mengkisahkan akan ru'yah siapa Hafsah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata Nabi, inna akhaka rajulun salih, sesungguhnya tafsiran kayak gini. Sesungguhnya saudaramu yaitu orang soleh. Orang soleh pasti masuk surga. Waqala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ma minna illa man malat bihi dunya wa mala biha ma khala Umar wa ibnu Abdullah. Ma tiada minna dari kami illa kecuali man orang malat yang condong bihi kepada apa dunia, wa mala dan condong man biha akan dunia. Kaping kok ada kapi sekancan Jan Abdullah bin Jabir bin Abdullah. Are monta mesti kelebur dunia, berlebur ke dunia. Ma khala Umar wa ibnihi, selain Umar dan putranya yaitu Abdullah. Tufi radhiyallahu anhu, wafat radhiyallahu angkun lancang cerita ini. Abdullah bin Umar ini kan luar biasa jor-joran angku. Pokon pon napanya mereka Abdullah bin Umar ni banyak budan, banyak pesanan ni, banyak orang banget. Ketika ada budak itu budaknya rajin sholat. Mun pada Abdullah bin Umar sholat no. Ben Abdullah bin Umar ta'al anta hurrun liwajillah. Ini kayak pemartika. Mun pada Abdullah bin Umar pada awirid mono, baca Quran mono, dia pemartika. Sampai benda orang yang datang, Abdullah panjenengan ni kayak tepo wan budan sampai panjenengan. Dalam bagian kaisa Nabi berpanjenengan pun saya solat baca Quran. Mun tidak panjenengan kaisa santai menono. Ikan guna tak napa mun tepo dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kesempatan ke santri mun berustar bergiain awi ini. Ya benih santri manton benar kan dia mau kan. Tak napa gula tepo tapi tepo kaleban kan kasokan Gusti Allah. Sebentar kok dia genjaran masalah roh benih urus nangko seakan-akan kan mendengar gini kan. Tufiya radhiyallahu ta'ala anhu 73 wafat radhiyallahu anhu tahun 73 ba'da qatl Ibn Zubair bi 3 ashhur, sesudah terbunuhnya Ibnu Zubair dengan 3 bulan. Ibnu Zubair ini kasih matian bersama Hajjaj bin Yusuf Ishalib. Wa kana sababu qatlihi 3 bulan setelah itu wafat juga Abdullah bin Umar. Wa kana sababu qatlihi, dan ada apa sebab matinya Abdullah bin Umar, annal Hajjaj boleh, yaitu sesungguhnya Hajjah yaitu haji Hajjaj beserta Abdullah bin Umar. Fa amaruhu Abdullah bin Marwan ay yaqtadiyah bi Ibnu Umar.
Hajjaj ini kan Perdana Menteri, rajanya Abdul Malik bin Marwan, maka menyuruh kepada Hajjaj, siapa Abdul Malik bin Marwan, ayat tadi akan ikut ya Hajjaj kepada Ibnu Umar ba'an janra atau nah pak apa can Ibnu Umar di Mekah, karena Ibnu Umar cat dengan Mekah. Fakana Ibnu Umar yataqaddamu al-Hajjaj fi mawaqib bi Arafah wa ghairiha, maka ada siapa Ibnu Umar yataqaddamu, yaitu maju Ibnu Umar terkedepan akan Hajjaj fil mawaqib, dalam banyak-banyak tempat di Arafah wa ghairiha, dan lainnya Arafah. Hajjaj ini kehasud orang. Ternyata di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, orang-orang banyak menjadikan rujukan Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Ini kata mengerti kedudukannya, kun ngerti pangkat di depan manusia. Hajjaj ini engkau ada Perdana Menteri, masa arwah lebih hormat berkok? Ini Hajjaj ini hasud. Fakana dzalika yashukku 'ala al-Hajjaj, maka ada itu taqaddum, yashukku yaitu membuat berat, artinya menyakitkan, ya dzalik 'ala al-Hajjaj. Fa amara rajulan, maka menyuruh Hajjaj akan seorang laki-laki, ma'ahu harbatun masmumah, yaitu beserta rajul, adapun harbah. Harbah ini mana asalnya batu, tapi di sini panah pendek. Masmumatun yang diracuni. Falasiqa ibni Umar inda daf'in nas, maka menyentuhkan sebentar. Harbah ini batu begini atau panah kecil. Falasiqa, maka menempelkan siapa? Rajul Ibnu Umar kepada Ibnu Umar, maka menempel Ibnu Umar kepada Ibnu Umar inda daf'in nas, ketika pulangnya manusia dari Arafah itu. Fa wada' al-harbah, maka meletakkan rajul akan itu panah kecil ala dhahri qadami, atas punggung kakinya Abdullah bin Umar. Isatu aki famarada minha ayyama, maka sakit Abdullah minha karena harbah ayyaman, akan beberapa hari. Fa'atahul Hajjaj, maka datang kepada Abdullah siapa Hajjaj, ya'uduhu halai nyanda, membesuk Hajjaj kepada Ibnu Umar. Faqala, maka berkata Hajjaj kepada Ibnu Umar, man fa'ala bi, siapa yang berbuat kepadamu? Dan apa? Ramapati, jangan lempar batu sembunyi tangan, padahal dia yang nyuruh. Dia datang, saya ala kau ngani kake kesambian ke. Nah, ini mengajarkan kita supaya cerdas. Orang yang salah kontar kabe, ban seki apa? Iya coba, ban si anokko. Itu mangki orang cerdas. Jadi man fa'ala bik, qala, berkata Abdullah, wa ma tasna, apa yang akan kamu berbuat? Muni kebale ban boleh pada ban sampean. Jalan. Qala, berkata Hajjaj, qatalani Allah illam aqtulhu, mudah-mudahan membunuh kepadaku siapa Allah jika tidak membunuh aku akan man. Patena ban gule ke? Patena. Mun ta pate ban gule muka-muka gule patena ban Gusti Allah. Serwa sompa aja orang-orang teh je kan. Paling ada aja belah ini kayaknya. Allah. Qala, berkata Abdullah, ma araka fa'ila, tak melihat aku kepadamu akan orang yang berbuat tak kira paten ben tak kira. Anta amarta alladhi nakhasani bil harba, adapun engkau yaitu yang menyuruh engkau, alladhi akan orang, nakhasani yang menusuk, alladhi ini kepadaku, bil harba dengan anak panah. Faqala, maka berkata ya Hajjaj, la taf'al ya Abu Abdurrahman, jangan engkau berbuat wahai Abu Abdurrahman. Artinya apa dia? La tad'u ila Allah alayya, mauning ajunan cek doa ki coba betina. Nah, pas minta siapa? Minta siapa?
keter ni kan mujabud dakwah ni kata mana doa langsung kita terima. Wa kharaja anhu, dan keluar Hajjaj anhu dari Abdullah, wa labitha ayyaman wa mata, dan tinggal Abdullah akan beberapa hari dan wafat ya Abdullah. Wa shalla alaihi al-Hajjaj, dan salat alaihi atas Abdullah siapa al-Hajjaj. Kijo lah tinggi sema ATN nyolah pada muslimah. Undurul usda libni al-athir wallahu alam. Lihat kitab al-usd, nama kitabnya Usdul Wabah, karangan Ibn al-Athir. Saya nukil dari sana. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.